Di sini saya sebagai moderator untuk kelompok pertama akan mempresentasikan pada mata kuliah pengenalan ilmu pertanian, yaitu pada bab teknologi dan alat mesin pertanian. Di sini kelompok 1 beranggotakan yang pertama yaitu Marlena Hildasari dengan NIM 134-200-143, lalu Taufik Kurniawan dengan NIM 134-200-144, selanjutnya Fatimah Nur Azizah dengan NIM 134-200-145, lalu ada Isnain Hasna Widya Arifin dengan NIM 134-200-146, selanjutnya Tiara Novita Andriani dengan NIM 134-200-147, lalu Kamelia Lutfiana dengan NIM 134-200-148, dan Lambang Setia Harjo dengan NIM 134-200-144. Untuk yang pertama, silahkan pada Saudara Lambang untuk memulai presentasi. Yang pertama, teknologi dalam bidang pertanian. Pengertian dari teknologi adalah semua pemikiran manusia yang diterapkan untuk membentuk sesuatu yang baru. Sedangkan pengertian dari pertanian adalah usaha manusia untuk menghasilkan bahan pangan, produk lahan, dan ternak dengan memanfaatkan sumber daya alam, tumbuhan, serta hewan. Pengertian teknologi pertanian adalah semua pemikiran manusia yang diterapkan untuk membentuk sesuatu yang baru, khususnya di bidang pertanian. Sedangkan tujuan dari teknologi pertanian adalah untuk menyalurkan zat hara yang lewat melalui daur pangan untuk kepentingan manusia. Ya, selanjutnya. Lalu yang selanjutnya yaitu diversifikasi. Diversifikasi ada 3 macam, yaitu yang pertama, diversifikasi horizontal. Diversifikasi horizontal ini terjadi pada tingkat petani dan produsen. Penganekaragaman produksi di dalam suatu sistem usaha tani dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tertentu di samping pemanfaatan sumber daya petani yang ada secara optimal, juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu macam produk yang gilirannya mengurangi risiko panen. Yang kedua yaitu diversifikasi vertikal. Diversifikasi vertikal ini terjadi pada tingkat perusahaan. Diversifikasi vertikal merupakan cara pendayagunaan hasil sehingga meningkatkan mutu dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan pengawetan produk sehingga dapat digunakan oleh sektor lain dan lebih berdaya guna. Lalu yang terakhir yaitu diversifikasi regional. Diversifikasi regional yang berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk pertanian yang disesuaikan dengan keadaan iklim, agronomi, serta daya dukung masyarakat dan daerah setempat. 190. Faktor pendorong diversifikasi ada 5, yaitu yang pertama, meningkatkan kemakmuran, yang kedua, perkembangan produk dan konsumsi pangan, yang ketiga, swasembada beras dan intensif kepada petani, yang keempat, yaitu produksi dan ketahanan pangan, dan yang terakhir, yaitu komponen teknologi pendukung. Selanjutnya, Saudara Tiara Novita, silakan. Yang selanjutnya yaitu penyebab diversifikasi pertanian belum berhasil. Yang pertama, karena fokus program pertanian adalah tercapainya swasembada beras. Yang kedua, pengembangan teknologi pertanian di luar tanaman padi masih belum berkembang dan tertinggal. Yang ketiga, orientasi pencapaian target komoditas menyita sebagian besar perhatian dari sumber daya pertanian. Dilanjutkan, Saudara Tiara, silakan. Manfaat diversifikasi horizontal. 1. Pemanfaatan waktu atau musim seoptimal mungkin. 2. Pemanfaatan sumber ekonomi yang masih belum maksimal. 3. Melonggarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. 4. Pemanfaatan seoptimal mungkin faktor alam seperti sinar matahari dan iklim.
5. Pemanfaatan sifat-sifat komplementer antara berbagai tanaman. Tujuan dari diversifikasi horizontal yaitu meningkatkan hasil persatuan luas sehingga diharapkan pendapatannya juga bertambah. Selanjutnya, Saudara Isnan Hasna. Selanjutnya ada komponen teknologi pendukung diversifikasi, yaitu meliputi teknologi non-mekanis, teknologi mekanis, dan teknologi pasca panen. Teknologi mekanis pertanian untuk peningkatan produksi, kualitas, dan nilai tambah komoditas utama. Teknologi mekanisasi pertanian untuk pemanfaatan sumber daya energi terbarukan. Keahlian bidang pasca panen, keahlian teknologi berbagai pengolahan komoditas dalam pertanian. Dilanjutkan. Teknologi pasca panen merupakan suatu perangkat yang digunakan dalam upaya peningkatan kualitas penanganan dengan tujuan mengurangi susut karena penurunan mutu produk. Teknologi pasca panen diperlukan untuk menurunkan dan menghilangkan susut pasca panen. Selanjutnya, Saudara Fatimah, silakan. Manfaat teknologi pasca panen. Yang pertama, daya simpan bisa dipertahankan dengan kondisi relatif baik. Kedua, mengatasi perubahan sifat fisik dan kimia. Ketiga, menghambat pertumbuhan mikroba. Pembagian pasca panen secara garis besar yaitu 1. Pengumpulan, 2. Pemilahan atau sortasi, ketiga, pembersihan atau pencucian, keempat, grading, kelima, pengemasan, keenam, penyimpanan, ketujuh, transportasi. Lalu, faktor-faktor penyebab susut. 1. Susut akibat faktor fisik. Susut yang terjadi akibat kerusakan fisik yang terjadi akibat benturan saat panen, saat pengangkutan, perontokan, atau akibat suhu tinggi selama pengeringan dan penyimpanan. Yang kedua, susut akibat faktor biologis. Susut yang terjadi akibat serangan hama terjadi selama penundaan saat penyimpanan di gudang. Yang ketiga, susut akibat faktor fisiologis. Susut yang terjadi akibat aktivitas sel-sel penyusun produk secara kimiawi karena produk masih mengandung cukup kandungan air yang terjadi selama penanganan saat penyimpanan. Keragaan dan kendala pengembangan alsintan. Yang pertama, aspek kebutuhan petani dan usaha tani. Kemampuan meningkatkan efisiensi diwujudkan dalam A. Meningkatkan produktivitas, B. Mengurangi masukan untuk mendapatkan tekad hasil yang sama. Yang C. Meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil. Lalu aspek bengkel. Bengkel atau industri perakitan alsintan yang ada di daerah diharapkan dapat memproduksi peralatan yang dibutuhkan penggunanya yang lebih murah, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai kondisi ekosistem setempat. Lalu aspek wujud alsintan. Prototip standar yang dibuat suatu industri alsintan tertentu harus berdaya guna dan berhasil guna bagi usaha tani di suatu daerah, sehingga perlu dimodifikasi sesuai dengan agroekosistem setempat dan lebih familiar bagi petani. Contohnya yaitu vertigasi mikro. Yang pertama yaitu ada aspek pengawasan dan pengendalian mutu standar, yaitu pesatnya pertumbuhan bengkel perakit alsintan, transplanter, glendur, rice combine, penjemuran, rice milling. Pengolahan pasca panen menentukan kualitas produk, misalnya beras pecah meningkat. Lalu pengembangan alsintan perlu mempertimbangkan yang pertama jenis alat dan mesin. Yang kedua partisipasi petani atau pemakai dan industri alsintan. Yang ketiga yaitu dukungan suku cadang dan pelayanan lainnya. Yang keempat standar dan mutu alsintan.
Lalu peluang pengembangan alsintan. Yang pertama yaitu upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, upaya peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Yang ketiga, upaya pengendalian limbah dan pemanfaatannya. Orientasi penelitian dan pengembangan alsintan itu ada dua, yaitu aspek kebutuhan nyata petani dan industri, dan aspek tenaga kerja petani. Selanjutnya dilanjutkan Saudari Marlena. Selanjutnya, sistem tanam dalam pertanian. Yang pertama ada ekstensifikasi, yaitu usaha memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan pertanian baru. Yang kedua ada intensifikasi, yaitu pengolahan lahan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan beberapa macam cara. Yang ketiga ada multiple cropping, yang meliputi tumpang sari, tumpang gilir, tanaman sisipan, tanaman campuran, dan tanaman bergiliran. Kemudian penataan pertanaman atau cropping system. Yang pertama, penataan berganda secara tunggal atau monokultur. Penataannya di atas tanah tertentu dalam waktu tertentu atau sepanjang umur tanaman, hanya ditanami satu jenis tanaman. Setelah panen, tanaman tersebut ditanami lagi secara bergiliran, urutan, atau rotasi. Macam variasi monokultur: 1. Bergiliran secara berurutan, 2. Bergiliran berurutan dan gelebagan, 3. Bergiliran paralel namun tidak gelebagan, 4. Penataan tanaman secara berladang, 5. Penataan secara gelebagan di sawah tada hujan. Selanjutnya, penataan pertanaman atau cropping system. Yang kedua, penataan berganda secara campuran atau catch cropping, menanam beberapa jenis atau varietas secara bercampur dan bersama-sama di atas suatu bidang tanah. Macam variasi catch cropping yang pertama, penataan campuran acak atau mixed cropping. Yang kedua, penataan tanaman tumpang sari atau intercropping. Yang ketiga, penataan pertanaman selak. Dan yang keempat, tanaman sisipan. Ya, terima kasih pada teman-teman semua. Itu tadi merupakan presentasi dari kelompok pertama mengenai teknologi dan alat mesin pertanian. Saya cukupkan di sini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.